Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatannya kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajah kembali berjumpa di channel YouTube kami, yang mudah-mudahan dengan ikhtiar yang kami lakukan, dengan kebaikan yang kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi pahala yang mengalir di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan perkara yang membatalkan puasa. Mengenai perkara yang membatalkan puasa, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kulu washrabu hatta yatabayyana khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian sampai nampak bagi kalian yaitu benang putih dari benang hitam, yaitu tibanya waktu fajar. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, berbicara tentang perkara yang membatalkan puasa, tentunya tidak lepas dari ayat tersebut, yaitu perkara yang terkait dengan makan, minum, termasuk hanya berhubungan badan dengan pasangan. Oleh karenanya, para ulama menjelaskan kepada kita, di antara perkara yang membatalkan puasa, ini yang paling besar dampaknya ialah jima', yaitu hubungan badan di siang hari. Nah, bagi mereka yang berhubungan badan di siang hari di tengah mereka berpuasa, maka tentunya yang pertama wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka wajib pula untuk membayar kifarat akan dosa yang dilakukannya. Kifaratnya ialah yang pertama dengan memerdekakan budak atau hamba sahaya. Kemudian yang kedua berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian yang ketiga ialah memberikan makan orang miskin, 60 orang miskin. Nah, tentunya urutan ini jemaah sekalian harus dilalui. Nah, kalau di zaman sekarang memang sudah tidak ada yang namanya perbudakan. Oleh karenanya urutannya langsung ke nomor yang kedua. Bagi mereka yang mampu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, wajib mereka melakukannya. Adapun bagi mereka yang tidak mampu untuk melakukan hal itu, maka mereka wajib memberikan makan kepada 60 orang miskin, 60 orang fakir dan miskin. Nah, kemudian jemaah sekalian yang Allah muliakan, yang kedua, di antara perkara yang membatalkan puasa ialah ada usaha untuk mengeluarkan sperma atau yang biasa disebut dengan onani atau masturbasi. Nah, ini dilakukan dengan sengaja tentunya. Adapun bagi mereka yang keluar mani dengan tidak sengaja, entah itu karena mimpi basah ataukah karena sakit, maka hal itu tidak membatalkan puasanya. Sedangkan mereka yang mengeluarkan sperma, air mani dengan sengaja, sepakat para ulama itu bagian dari hal yang membatalkan puasa. Adapun madhi jemaah sekalian, yaitu cairan lengket yang keluar karena adanya rangsangan syahwat, maka pendapat yang paling kuat adalah tidak membatalkan puasa. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, di antara perkara yang membatalkan puasa ialah makan dan minum dengan sengaja. Nah, bagi mereka yang makan dan minum karena lupa, maka hal itu tidak membatalkan puasanya. Karena mereka hakikatnya diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, bagi mereka yang berpuasa, puasanya bisa batal ialah karena keluar darah haid dan nifas. Ini bagian dari perkara yang disepakati ya oleh para ulama.
Kemudian ada juga hal-hal yang menjadi perbedaan pendapat kuat di kalangan ulama kita terkait dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Di antaranya ialah hijamah atau berbekam. Apakah berbekam itu membatalkan puasa atau tidak? Kalau kita melihat hadis riwayat Imam Bukhari, di mana Rasulullah SAW beliau pernah berbekam ketika beliau berpuasa. Ini menunjukkan bahwasanya bekamnya orang yang berpuasa itu tidak membatalkan atau merusak ibadah puasa itu sendiri. Adapun hadis riwayat Abu Dawud yang dimana Rasulullah SAW bersabda, aftarul hajim wal mahjum, batalah puasa orang yang berbekam dan yang membekam. Maka kalau kita mau mengkompromikan hadis ini, maksud hadis ini ialah berbekam itu jemaah sekalian berpotensi menyebabkan orang itu lemah tubuhnya, sehingga dikhawatirkan puasanya bisa batal. Oleh karenanya kalau mereka yang yakin dengan berbekam tubuhnya tetap kuat, badannya tetap sehat, bisa lanjut menjalankan puasanya, maka berbekam di siang hari, pendapat yang paling kuat itu tidak membatalkan puasa. Demikian hanya jamaah sekalian perkara yang dianalogikan dengan bekam. Di antaranya ialah donor darah, ya, atau misalkan disuntik, diinfus, ya. Ini kalau terkait suntik atau infus ini, sebagian ulama menganalogikannya dengan makan atau minum. Pertanyaannya, apakah infus atau disuntik itu sama dengan makan dan minum? Biasanya jemaah sekalian, kalau orang disuntik itu tidak lepas dari dua sebab atau dua alasan. Yang pertama untuk pengobatan, yang kedua untuk suplemen, ya, kekuatan tubuh, ya. Nah, bagi mereka yang melakukan pengobatan, tentunya ini tidak masuk ke dalam kategori makan. Karena hakikat makan itu jemaah sekalian ialah masuknya makanan ke lambung besar, ke dalam perut kita. Sedangkan cairan obat atau suntikan yang dimasukkan ke dalam tubuh kita tidak masuk ke dalam lambung besar. Nah, demikian hanya bagi mereka yang diinfus. Memang cairan infus itu jemaah sekalian membuat stamina orang itu kembali, ya. Tapi bukan berarti diinfus itu sama dengan makan. Buktinya orang yang diinfus kalau mereka tidak makan, maka mereka akan lapar. Kalau mereka tidak minum, maka mereka pun akan kehausan. Oleh karenanya, pendapat yang paling kuat, yang kami anggap paling kuat, diinfus, disuntik, termasuk hanya donor darah, kemudian bekam, itu tidak membatalkan puasa. Termasuk hanya perkara yang tidak membatalkan puasa ialah bersiwak atau sikat gigi di siang hari, ya. Bahkan ada hadis yang menjelaskan kepada kita justru ketika Rasul berpuasa, Rasul makin banyak bersiwak, ya. Karena hakikatnya siwak itu ialah amal kebaikan yang dicintai oleh Allah yang Maha Rahman, kemudian mensucikan gigi dan membersihkan gigi dari segala macam kotoran. Dan kebersihan itu jemaah sekalian bagian daripada iman. Memang ada sebagian ulama Syafi'iyah yang memakruhkan orang bersiwak di siang hari, karena hal itu bisa menghilangkan bau mulutnya orang yang puasa, di mana dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala bau mulut mereka yang berpuasa itu lebih wangi ketimbang minyak kasturi. Maka kita katakan jemaah sekalian yang Allah muliakan, bau mulut orang yang berpuasa itu bukan karena mereka tidak sikat gigi, tetapi karena perut kosong sehingga uapnya naik ke langit lalu menimbulkan bau yang tidak sedap. Oleh karenanya, selama tidak ada dalil yang melarang orang bersiwak di siang hari di bulan Ramadan atau ketika mereka sedang berpuasa, maka tentunya siwak tidak bisa dijadikan alasan atau sebab batalnya puasa seseorang. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, termasuk hanya perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Di antaranya ialah mereka yang muntah dengan disengaja. Kalau muntah tidak disengaja itu tidak batal. Nah, banyak memang
para ulama yang mengatakan bahwa muntah dengan disengaja itu hukumnya batal, ya. Ini hampir kebanyakan ulama fikih berpendapat seperti itu. Akan tetapi pendapat yang lain mengatakan bahwasanya tidak ada satupun riwayat hadis yang sahih terkait batalnya orang yang berpuasa karena muntah, baik itu dengan disengaja ataupun tidak disengaja. Oleh karenanya, karena tidak ada dalil yang sahih atau tidak ada penjelasan yang sharih, maka hukum kembali kepada asal bahwasanya tidak ada satupun yang bisa membatalkan puasa seseorang melainkan dengan dalil yang dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Lalu jemaah sekalian yang Allah muliakan, ada juga sebagian perkara yang disepakati batalnya puasa. Di antaranya ialah bagi mereka yang merokok, ya, bagi mereka yang merokok. Jelas rokok ini dianalogikan oleh para ulama dengan makan dan minum. Maka bagi mereka yang merokok di siang hari, terlebih hanya rokok dilarang dalam Islam, maka hal itu bisa membatalkan puasanya. Demikian jemaah sekalian yang Allah muliakan terkait hal-hal yang membatalkan puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga amal ibadah kita dari segala hal yang bisa merusak dan membatalkannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala doa permintaan kita dan menerima amal ibadah kita yang kita lakukan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.